Saudara, bagi pelajar masuk ke sekolah berprestasi adalah sebuah kebanggaan. Tapi perasaan ini tidak berlaku bagi 72 siswa SMA di Bengkulu ini, yakni di SMA 5 Bengkulu. Baru sebulan belajar, kebahagiaan 72 siswa karena bisa masuk ke SMA berprestasi itu sirna berganti dengan kekecewaan. Sekolah tiba-tiba menyatakan 72 siswa itu tak memiliki data pokok pendidikan, sehingga diminta untuk pindah mencari sekolah lain. Bagaimana bisa tiba-tiba anak sekolah itu dianggap tiada nama? Saudara, dari 72 siswa yang dikeluarkan itu, 12 siswa memilih bertahan dengan datang ke sekolah menuntut hak mereka atas pendidikan yang dijanjikan. Tapi kondisi belajarnya tak normal lagi. Karena tak diterima di kelas, mereka akhirnya luntang-lantung perpustakaan dan kantin. Jadi tempat mereka menimba ilmu secara mandiri. Namun karena terus ditolak, rumah kuasa hukum akhirnya dijadikan sebagai tempat untuk belajar mereka. Sudah sulit mendapat tempat belajar, situasi mereka semakin tak nyaman dengan perlakuan tak menyenangkan dari pihak sekolah. Dan urusan kami di situ hanya belajar. Setelah itu kami dipermalukan oleh kepala sekolah di depan umum, di depan teman-teman. Dan itu hal yang gak wajar buat kami dipermalukan seperti itu. Setelah itu kami diusir dari kelas, kami diusir ke perpustakaan untuk belajar di perpustakaan. Setelah di perpustakaan, kami diusir secara halus oleh pihak perpustakaan dan sehingga kami belajar di kantin. Kami dipermalukan di halayak ramai. Situasi yang dialami 12 siswa SMA 5 Bengkulu ini juga menyisakan luka mendalam bagi para wali murid. Terlebih, saudara, anak yang seharusnya mendapat hak dan kewajiban menempuh pendidikan kini tak jelas nasibnya. Kami disuruh untuk pindah sekolah dengan alasan tidak terdaftar Dapodik di SMA 5. Anak-anak kami ini kan jalurnya resmi, otomatis mereka tidak mau dan tetap bertahan di sekolah itu karena mereka merasa mereka berhak karena mereka sudah diterima, bukan mereka tidak diterima dari awalnya. Awal keistimewaan ini terjadi saat kepala sekolah menemukan sejumlah siswa di setiap kelas 1 mencapai 43 orang. Padahal batas maksimal satu kelas hanya bisa diisi 36 orang. Setelah dihitung, ada selisih kelebihan 98 siswa dari total daya tampung SMA Negeri 5 Bengkulu. Karena kelebihan siswa ini, akhirnya dari 98 siswa, 72 siswa diputuskan, dikeluarkan. Sekolah berdalih mereka tidak dipertahankan karena belum masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik di sekolah. Menurut regulasi, jika tak masuk di data Dapodik maka dianggap tidak sah tercatat sebagai peserta didik. Ke-11 ini masuknya jalur apa? Saya minta kejelasan dengan mereka. Karena berdasarkan data yang kami punya, ke-11 ini tidak masuk ke 4 jalur itu. Nah, gimana kita mau menerimanya? Keputusan sepihak ini membuat para orang tua murid kecewa dan bertanya-tanya. Mereka menuntut kejelasan dari pihak SMAN 5 Bengkulu yang menyebut anak mereka tak masuk Dapodik. Padahal, saudara, selama ini mereka telah mengikuti prosedur melalui jalur resmi. Bahkan saat memulai sekolah pun mereka mengikuti prosedur pendaftaran ulang seperti membeli seragam sekolah. Domisili, prestasi, afirmasi. Nah, mereka mengikut ini. Nah, setelah timbulnya SK kelulusan, barulah mereka ini mendaftarkan di sekolah SMA 5. Ini bukti daftarnya ada. Kemudian membeli baju. Ini daftarnya ada. Kemudian mereka di absen. Ini absen dari SMA 5.
barulah mereka ini belajar seperti biasa. Situasi yang serba menggantung ini mengguncang psikis para siswa, saudara. Beberapa bahkan ada yang jatuh sakit dan perlu mendapat pendampingan psikolog. Orang tua akhirnya turun tangan. Berbagai cara dilakukan untuk mencari keadilan terkait nasib anak mereka. Mulai melalui gedung DPRD hingga mengadu ke Ombudsman. Semuanya ditempuh agar buah hati mereka memperoleh pendidikan yang menjadi hak mereka. Dan saudara, ada 11 siswa SMA 5 Bengkulu yang dikeluarkan bersama orang tua mereka mendatangi Ombudsman untuk mengadukan nasib mereka. Mereka tak terima dengan keputusan sepihak dari sekolah dan menilai pihak sekolah sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat, kata anak saya kan. Lawan dia kan. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana? Saudara, setelah melakukan pemeriksaan pada berbagai pihak, Ombudsman Bengkulu menemukan ada malpraktik atau maladministrasi dari proses penerimaan siswa baru di SMAN 5 Bengkulu, yakni adanya penyimpangan prosedur penerimaan siswa yang dilakukan kepala sekolah dan juga panitia penerimaan siswa, serta ada perbuatan melawan hukum oleh operator SPMB SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang memberikan janji kepada wali murid hingga terjadi penumpukan siswa. Berupa tidak dialihkannya sisa kuota afirmasi ke jalur domisili sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Berupa pemberian janji kepada wali siswa calon peserta didik atau CPD yang mengakibatkan jumlah siswa melebihi kuota pada Dapodik. Kepala SMAN 5 Bengkulu menyebut jika kekisruhan penerimaan siswa baru disebabkan oleh operator SPMB, saudara. Saat itu, ia telah meminta operator SPMB untuk melakukan proses daftar ulang kepada 432 siswa yang diterima sesuai jumlah data pokok pendidikan. Namun, permintaan itu tak diindahkan operator. Hingga akhirnya jumlah siswa yang masuk berlebih. Tapi waktu penerimaan mereka mendaftar secara resmi itu status mereka ini tidak diterima. Nah, tidak diterima inilah mereka menemui operator ini bagaimana supaya bisa masuk ke SMA 5. Nah, mereka menemui ini baik secara langsung ataupun dengan perantara langsung di rumah operator, tidak di sekolah. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka itu diterima secara resmi di SMA 5 itu nonsen. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memastikan akan memfasilitasi pemindahan siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Mereka akan dipindahkan ke sekolah yang masih memiliki kuota, namun bukan di SMAN 5 Bengkulu. Sesuai dengan sekolah yang tetap memiliki daya tampung. Ya. Jadi kita lihat nanti di akhirnya beberapa sekolah yang masih memiliki daya tampung, tentu kita arahkan siswa-siswa ini ke sekolah yang memiliki daya tampung. Semua siswa yang berada di sekolah SMA 5 itu tentu kita data nantinya, dan daya tampung yang berada di dekat dengan domisili mereka itu yang akan kita salurkan mereka distribusikan. Saudara, temuan maladministrasi pada penerimaan siswa di SMAN 5 Bengkulu yang menyebabkan kekisruhan 72 siswa dikeluarkan sepihak semestinya direspon dengan bertanggung jawab oleh sekolah, bukan saling melempar kesalahan. Jangan sampai karena sebuah kelalaian hak seorang anak untuk mendapat pendidikan jadi dikorbankan.